Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Isnaini, NIM 1980006, Angkatan 2019C. Saya dari Prodi Pinjaskes STKIP PGRI Jombang. Untuk video kali ini, saya akan menuntaskan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Bunda Meka. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan dan pembangunan. Pada materi ini ada 3 pokok materinya. Yang pertama adalah pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Yang kedua, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Dan yang ketiga, mengapa sih pendidikan itu harus dibangun? Dan semua itu akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama yaitu pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Mungkin setelah mendengarkan video saya kali ini, yang pertama terpikir dalam benak kalian adalah pendidikan. Pendidikan yaitu sekolah, dari kita kecil sampai kita dewasa, dari kita di taman kanak-kanak sampai kita kuliah, dan itu semuanya adalah termasuk proses pendidikan. Dan pembangunan sendiri, menurut paham umumnya, pembangunan adalah seperti pembangunan ekonomi, pembangunan industri, dan lain sebagainya. Itu yang paham umumnya. Di video kali ini saya akan menemukan titik temunya. Seperti yang kita tahu, manusia bisa jadi objek dan subjek dalam pembangunan. Sebagai objek, manusia akan dibangun secara mental dan fisiknya. Dari tingkah lakunya, cara bicaranya, semua akan dibangun dan diperbaiki dalam pendidikan. Jadi, titik temu antara pendidikan dan pembangunan adalah manusia sebagai objek yang kita bangun. Dari segi kreatifnya dan sebagainya. Dan semua itu terjadi pada proses pendidikan yang kita jalani di masa-masa sekolah. Yang kedua yaitu sumbangan pendidikan pada pembangunan. Di sini ada 4 bagan, yaitu yang pertama, segi sasaran pendidikan. Yang kedua, segi lingkungan pendidikan. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Dan yang keempat, segi bimbingan kerja dan sektor kehidupan. Dari yang pertama, segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian dan utuh serta bermoral yang tinggi. Yang kedua, segi lingkungan pendidikan. Dari lingkungan pendidikan ini ada 3 macam atau terdiri ada 3 bagian. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama kali kita atau manusia mendapatkan pendidikan. Mulai cara berjalan, cara berbicara, bagaimana bersikap dengan yang baik, dan itu semua terjadi dalam keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Dan di lingkungan sekolah ini terjadi pendidikan secara formal. Peserta didik dibimbing untuk memperluas bakat yang telah diperoleh dari lingkungan kerja keluarganya. Yang ketiga yaitu segi jenjang pendidikan. Di sini jenjang pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak dan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu ke perguruan tinggi. Yang keempat yaitu segi pendidikan kerja dan sektor kehidupan. Di sini ada berbagai macam bidang untuk pekerjaan. Yang pertama ekonomi, bidang hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan ada beberapa wujud pembangunan. Yang pertama aspek filosofis dan keilmuan. Di sini para ilmuwan yang menemukan materi-materi atau yang menemukan pendidikan baru akan diajarkan di sekolah tersebut. Yang kedua, aspek yuridis dan perundang-undangan. Semua kegiatan pendidikan sudah diatur dan sudah berada pada undang-undang negara kita, termasuk dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenis dan jenjang pendidikan. Sekian video dari saya untuk menuntaskan ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam olahraga.